Semangat pagi sahabat jejak sepatu planters di seluruh penjuru tanah air. Hampir 2 minggu jejak sepatu planter tidak mengeluarkan konten baru karena berbagai kesibukan. Dan pada kesempatan kali ini jejak sepatu planter ingin berbagi tentang bagaimana kita menyikapi harga TBS yang tinggi yang diikuti dengan kenaikan harga pupuk dan kenaikan harga bahan-bahan kimia perkebunan atau agrochemical. Ketika kami melakukan perjalanan dari Pangkalan Bun menuju Lamandau, kami melihat ada perubahan pengelolaan tanaman-tanaman petani di sepanjang pinggir jalan. Tentunya sebagai seorang praktisi perkebunan kelapa sawit, kami cukup gembira dengan kondisi ini. Dan pada kali ini kami ingin berbagi apa kira-kira yang kita lakukan menyikapi kenaikan harga TBS yang diikuti dengan kenaikan bahan kimia dan pupuk. Tentunya ini hanya sebuah pandangan dan sebuah ide. Bagaimanapun semuanya kembali kepada Bapak Ibu sekalian, bagaimana kira-kira nanti penerapannya. Kita tentunya tersenyum manis ketika mendapatkan hasil dari penjualan TBS kita yang lumayan. Dan di sisi lain mungkin ada hati miris karena pupuk juga naik. Akan tetapi menurut kalkulasi dan pandangan kami, kenaikan harga TBS masih memberikan keuntungan lebih dibanding dengan harga TBS sebelumnya. Jadi sekalipun harga pupuk naik, harga agrochemical naik, tetapi secara keuntungan karena harga TBS naik, petani masih bisa tersenyum. Oleh karena itu ada baiknya ketika harga bagus, kita juga membuat tanaman kelapa sawit kita tersenyum. Lalu langkah-langkah apa kira-kira yang harus kita lakukan? Yang pertama menurut kami adalah jangan lakukan pengurangan pupuk. Jadi tetaplah pupuk seperti kebutuhannya. Kami ingin membuat satu konten khusus tentang ini di hari esok. Yang kedua, lakukanlah perawatan sebaik mungkin, terutama dalam hal ini bagaimana mengelola gawangan sehingga gulma-gulma beracun atau noxious weed bisa dikendalikan dari gawangan, dan juga anak-anak kayu bisa dikendalikan dari gawangan sehingga mengurangi persaingan dengan tanaman utama. Yang kedua, setelah melakukan pengelolaan gawangan, kita lakukan pengelolaan pruning atau penunasan atau pemangkasan. Lakukanlah pemangkasan dengan baik sesuai dengan standar jumlah pelepah yang dianjurkan. Dan susunlah pelepah sedemikian rupa sehingga bisa menjadi bagian dari konservasi tanah dan air. Nah, setelah kita melakukan perawatan tadi, mari kita melakukan perawatan yang sedikit lebih berat, yaitu tentang infrastruktur dan akses. Ya, mari kita perbaiki akses ke semua pokok sebaik mungkin. Ya, pasar pikulnya diratakan sehingga angkong mudah lewat, atau prinsipnya pengangkutan hasil panen dan pengangkutan pupuk ke dalam blok lebih mudah. Kemudian kita bersihkan piringan supaya ketika panen semua berondolan bisa dikutip dengan bersih sehingga menjadi uang dan kemudian tidak akan tumbuh menjadi tukulan atau anak sawit yang juga merugikan. Dan yang penting juga di dalam infrastruktur, mari perhatikan akses ke dalam blok kita, ke dalam tanaman kita. Apakah jalan sudah baik? Barangkali ada perlu gorong-gorong, barangkali ada perlu penimbunan. Di saat kita punya uang, mari kita lakukan ini supaya di kemudian hari akan mempermudah pekerjaan-pekerjaan yang akan kita lakukan di sana. Lebih mahal sedikit lagi, jika areal kita areal rendahan, mari perbaiki kondisi drainase. Banyak alat berat saat ini bisa disewakan, terutama eskavator VC50
yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki kondisi drainase di areal tanam kita. Karena sangat penting, jika drainase tanah buruk, penyerapan pupuk akan buruk. Jika penyerapan pupuk buruk, otomatis produksi juga akan jelek. Nah, berikutnya juga ini termasuk berat, yaitu kalau areal kita pada areal miring, mari lakukan pembuatan tapak kuda, sehingga akan mengurangi erosi dan juga nanti pupuk yang kita aplikasi tidak langsung terbuang. Ini juga sangat penting. Ini merupakan pekerjaan berat dan juga membutuhkan biaya. Tapi ingat prinsipnya, tanaman kelapa sawit jika dirawat dengan baik, dia akan memberikan respon yang baik. Sehingga ada ungkapan yang mengatakan, sekecil apapun perlakuan yang kita berikan pada tanaman kelapa sawit kita, di masa depan dia akan memberikan hasilnya. Jadi sampai sejauh ini, yang pertama tadi adalah perawatan umum seperti pengelolaan gawangan, pruning, dan yang kedua tadi tentang akses, memperbaiki akses ke tanaman kita. Dan yang ketiga ini juga penting menurut kami. Jika Bapak Ibu tertarik untuk memperbaiki nutrisi tanaman Bapak Ibu sekalian, ada baiknya ketika kita punya uang, mari kita lakukan analisa daun. Ambillah sampel daun dari tanaman kita, dan kemudian nanti perlakukan dia sebagai contoh atau sampel yang akan mewakili tanaman kita untuk mendapatkan status nutrisi tanaman kita. Ya, untuk ini kami hanya menyarankan areal atau kebun yang seluas 15 hektar atau lebih. Kami kira ini sudah cukup mewakili dan juga tidak terlalu memberatkan. Ya, kalau sudah ada 15 hektar atau lebih, lakukanlah leaf sampling unit atau analisa daun sehingga kita tahu status nutrisi tanaman kita. Jangan khawatir, kalau ada hasil analisa labnya kasih ke kami, biar kami bisa memberikan gambaran bagaimana status nutrisi tanaman Bapak Ibu sekalian. Jika kita sudah mendapatkan status nutrisi di tanaman kita, tentunya kita bisa mengelola aplikasi pupuk dengan lebih baik, di mana kita bisa berbicara tentang keseimbangan hara. Nanti di sana akan kelihatan nutrisi mana yang perlu ditambah, nutrisi mana yang perlu dijaga, nutrisi mana yang pada periode berikutnya perlu kita kurangi, ya. Terutama dalam hal ini nutrisi N, P, K, Mg, Ca, dan boron. Ya, jadi bagaimana kondisinya, sebaiknya kita melakukan analisa daun. Dan kalau itu sudah dapat, nanti aplikasi pupuknya juga harus menjadi perhatian kita sehingga benar-benar tepat sasaran. Tidak ada yang berlebih dan tidak ada yang kekurangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada satu lagi barangkali yang menarik ini menurut pandangan kami. Ketika harga TBS naik, kita mempunyai duit yang cukup, ya, barangkali kita ingin mengakuisisi, membeli kebun baru ataupun lahan baru. Nah, dari situ timbul pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang harus kita lakukan adalah bagaimana menjaga tanaman kita yang sudah ada. Itu dulu prioritas pertama. Jadi kalau kita mau membeli kebun baru atau buka lahan baru, itu kembali kepada kita. Tapi prinsip yang pertama adalah bagaimana kita menjaga tanaman kita yang sudah ada. Kalau itu sudah standar, mari kita lakukan pembukaan lahan baru atau membeli lahan baru. Kalau Bapak Ibu juga masih cukup duit, banyak duitnya ini karena sawitnya banyak, produksinya banyak, barangkali lebih baik dilakukan secara paralel. Rawat kebun yang sekarang dan cari kebun yang baru. Jadi lakukan secara bersama-sama. Artinya jangan lupakan kebun yang lama karena ada nanti yang baru. Demikian kira-kira pandangan atau ide dari kami bagaimana dan apa yang sebaiknya kita lakukan menyikapi harga TBS yang tinggi, ya. Dengan suatu prinsip atau pandangan dari kami bahwa sekalipun pupuk dan agrokemikal naik, tetapi masih lebih banyak keuntungan kita saat ini dibanding dengan harga TBS sebelumnya. Semoga informasi kami ini bermanfaat.
Salam jejak sepatu planters, semangat pagi.